Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Varindo Agro Indonesia. Untuk konten kali ini kita bahas tentang tips membeli Satria Fu bekas atau second. Jadi untuk konten saya ini mungkin ada beberapa titik-titik yang mungkin belum diketahui orang umum, karena ini juga sesuai pengalaman saya, dan juga mungkin ini akan menjadi tolak ukur bagi pedagang lain agar tidak kena imbasnya. Yang pasti kita menghindari dari unit siluman, walaupun tampak dari luar itu bagus, yang pasti kita harus punya detailnya sendiri untuk cara tahu bagaimana kita mengetahui ini unit yang bagus atau yang buruk. Jadi di depan saya ini sudah ada unit Satria Fu tahun 2011. Ini berlaku untuk semua seri Satria Fu ya, yang karbu. Jadi tidak harus yang seri barong seperti ini. Jadi tolak ukurnya mungkin beberapa yang hal-hal penting saja, tapi semua orang punya patokan. Karena saya juga untuk kebutuhan spare part, jadi saya punya patokan sendiri untuk titik-titik yang memang layak nilai jualnya tinggi, dan juga untuk kebutuhan jual unit juga. Jadi yang memungkinkan untuk bisa dijual lagi, pasti saya jual lagi. Kemudian bagi teman-teman yang memang untuk harian, ini kita sekalian ulas juga bagaimana caranya mengetahui ini unit yang bagus atau yang buruk. Jadi pengecekan unit yang pertama itu, kalau saya di bagian mesin dulu. Di bagian mesin pastikan dulu untuk kelistrikannya nyala semua. Jadi untuk kelistrikan itu ada di bagian tombol-tombol sini. Ini tidak ori, ini pakai gas spontan. Jadi kalau emang ini serinya double starter, pastikan yang holder kanan sudah ada tombolnya, walaupun pakai yang originalnya. Kemudian di segmen kelistrikan itu ada lampu, ada speedometer, dan juga ada klakson, ada coil, dan lain-lain. Jadi yang penting saja yang pasti yang utama itu double starter harus nyala. Double starter sendiri kalau tidak nyala itu banyak pengaruhnya. Yang pertama ada di dinamo starter, kemudian ada di switchnya untuk holder sendiri, kemudian juga ada di bendix starter, dan juga kebanyakan ini di bagian aki. Jadi kalau menanyakan perihal double starter nggak nyala, usahakan bawa untuk bawa aki sendiri ya, untuk pengecekan. Jadi kita bisa tahu ini fungsi atau tidaknya. Dan terlebih untuk unit-unit yang memang berondolan, kebanyakan itu di bagian gigi starternya sudah dicopot, karena juga punya nilai jual di bagian dalam bak magnet. Ini pengecekannya tidak bisa, tapi kalaupun nanti semua komponen kelistrikannya nyala, kalau ini dinyalakan double starternya ini cuma nggak ada nyantel apa-apa, berarti giginya sudah nggak ada. Jadi kita harus teliti betul bagaimana memilih untuk unit Satria Fu sendiri. Yang kedua sendiri di bagian mesinnya, ini yang paling penting di bagian mesin, karena ini adalah jantungnya motor sendiri, dan juga keperluannya kan untuk harian. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih kondisi mesinnya seperti apa. Untuk kondisi mesin sendiri, kita usahakan punya basic dulu ya, untuk melihat ini kasar atau halusnya. Yang agak sulit itu kalau kita pakai knalpot brong. Jadi kalau knalpot brong kita kesulitan untuk mendengar suara mesinnya. Jadi untuk knalpot brong ataupun standar, kalaupun dalam kondisi nyala, usahakan untuk knalpotnya ini ditutup di bagian belakang seperti ini. Jadi kita bisa leluasa mendengarkan suara mesin. Mesin kasar sendiri itu banyak titiknya, yang pasti cuma analisa pun kurang kalau di bagian headnya.
Tapi kalau di bagian bawah ini kemelotok ya suaranya. Ini kemungkinan ada di setangnya atau di balancernya. Kemudian kalau suaranya kemerosok kayak suara rantai yang bertabrakan, itu kemungkinan besar hanya di kampret ya, hanya di kampretnya kendor. Tapi kalau sudah ke head, kemelitik itu head ya, itu banyak juga kemungkinan, jadi tidak bisa analisa. Kalau ngomongin head, kalau sudah kemelitik itu sulit untuk sembuhnya, dan juga untuk spare partnya mahal-mahal untuk yang di bagian head kop. Yang terpenting kalau bisa dapat unit yang mesinnya halus dan juga yang pasti tidak ngebul. Kalau kita bahas ngebul ya, bahas ngebul itu ada beberapa titik juga. Ada di motor Satria itu ngebul di awal pas mesin adem, kemudian ada juga di RPM tinggi. Kalau yang pas kondisi adem kemungkinan tuh jarang ditemui ya, karena juga kan kita kadang COD, kadang juga kan di rumah itu punya antisipasi. Jadi kalau orang itu tahu ini motornya ngebul di awal, pasti dia sudah memanasi dulu motornya. Dan juga bisa kita lihat di RPM tinggi. Sebelum kita coba, kita minta izin dulu ya, ini boleh nggak di RPM tinggi, lihat ngebulnya. Kalau boleh dipersilahkan juga silahkan, kalau nggak boleh mungkin takutnya terjadi apa-apa, dan juga takutnya juga berisik. Jadi itu kondusif saja untuk yang hal seperti itu. Kemudian hal terpenting yang lain adalah di shock breaker depan. Shock breaker depan itu dia rawan untuk bengkok dan juga baret. Kebanyakan untuk Satria sendiri, untuk skok depannya itu banyak yang bocor. Kalaupun cuma bocor itu masih bisa diperbaiki ya, mudah dan murah. Tapi kalau sudah baret itu, walaupun nanti diganti seal lagi, ketika kena baretan itu pasti sudah bocor lagi. Yang kita harus teliti itu kita pegang di bagian asnya ya, ini ada minggat atau tidak. Kalau kurang teliti, ini kita ada perbandingannya untuk kondisi yang jelek. Kalau bisa nampak jelas, nah di sini ada tekukan, bekas tekukan. Ini bekas nabrak pasti. Ini pun normal kalau disekok, karena kan tidak sampai ke titik sini untuk masuknya as ke bottom. Tapi untuk motor harian pastinya ini kurang center ya untuk berkendara. Ini kanan kiri juga kena, apalagi yang ini lebih parah. Nih. Jadi kondisinya harus kering, nggak boleh bocor. Kalau bocor kita bisa teliti di bagian situ. Kemudian ada lagi di bagian asnya, ini ada yang baret. Jadi harus benar-benar teliti untuk di bagian shock depan. Kemudian di skok belakang sendiri kita bisa cek kebocorannya, apakah ada oli menetes atau tidak. Cara ceknya cukup mudah ya. Kalau skok itu kering, dia tidak bocor. Tapi kalau sudah ada rembesan di asnya atas, di bagian atas ini nampak di dalamnya sini ya, dalam sini. Ini kalau ada rembesan oli, dia itu rembes atau bocor. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian rangka ya. Ini emang sedikit sekali untuk kemungkinannya dapat
tapi karena saya sudah beli Satria ini 30 unitan, jadi saya emang beberapa ada di kendala di rangka. Jadi kendala rangka tuh untuk Satria sendiri, kita buka di baut 2 ini ya. Kalau susah nanti di bagian kanan kiri juga. Untuk Satria sendiri, untuk titik renggangnya ada di sini ya, bagian pas tekukan sini. Ini kebanyakan dia patah, retak di bagian sini, karena di bagian sini dia tumpuannya ke belakangnya, ketumpangan mesin dan juga beban orangnya, radarnya di sini. Kemudian yang depan main terus main sekok dan juga getarannya tinggi, dan juga tumpuannya kan ini harus menopang juga di bagian sini, pas tekukan sini. Ini saya ada contohnya untuk yang pernah patah di bagian sini. Untuk contohnya seperti ini ya, ini bekas patah yang dilas kemudian didempul. Ini kita harus teliti juga memilihnya, jangan kelihatan mulus saja tapi di dalamnya ini kan keropos. Ini bahaya untuk berkendara, karena teman-teman juga beberapa ada yang mengalami untuk titik rangkanya yang patah di sini. Semua pasti di sini. Ini titik lemahnya di sini semua. Kalau sudah patah nanti kondisi solusinya, dalam pipa ini disok lagi as ya, as yang besar, as yang ataupun pipa tebal lagi didobel, insya Allah nanti bisa kuat. Kemudian kita cek roda. Untuk Satria sendiri ini, untuk roda mudah bengkung ya. Kita cek semua sisinya, lingkarannya apakah bagus, kanan kiri. Jadi di balak Satria ini sering sekali bengkung ya. Ini bisa nampak. Mudah dimengerti kalau ini, mudah dilihat juga. Kemudian yang terpenting di bagian akhir, walaupun sudah cocok, masalah bodi kita relevan ya, terserah kita punya selera sendiri. Ada yang di blok warna sekian dan juga dikasih stiker sekian. Untuk strippingnya juga ada yang variasi, itu selera masing-masing. Kalau bodi saya nggak pernah bahas karena mudah dimengerti dan juga itu bahas selera. Jadi untuk modifikasi seperti apa itu selera masing-masing. Yang pasti untuk yang terakhir itu harus, yang paling penting, surat penyeratnya itu tembus, entah itu pajak mati atau pajak hidup, pastikan itu tembus dan tidak ada kerusakan di bagian nomor. Untuk nomor mesin Satria ini ada di bagian kiri bawah. Dan juga di nomor rangkanya di sebelah kanan, di bagian komstir di sini. Jadi teman-teman harus waspada tentang nomor mesin sendiri sama nomor rangka. Saya pengalaman tuh Satria kalau sudah mesinnya pernah jebol ya, katakanlah jebol tuh jebol parah di bagian crankcase-nya itu pecah, itu dia beli crankcase lagi atau ganti mesin lagi. Ganti mesin terus potongannya yang lama itu nggak dipakai. Jadi pernah saya juga kedapatan tuh dia lupa, dan akhirnya pun dicari-cari ketemu. Jadi untuk pelajaran aja untuk semuanya, kita usahakan teliti sekali untuk memilih unit ya, apalagi surat penyerat. Kalau surat penyerat itu hal yang paling vital menurut saya, karena untuk keamanan juga dan juga untuk kebutuhan layak jalan di jalan raya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.